Halo, hai, selamat pagi. Kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4. The team adalah sebagai berikut. Fasilitator adalah Bapak Sumarno, pengajar adalah Bapak Isdi Nurjantara, dan saya sendiri Joko Triyatno. Budaya positif sekolah. Apakah itu budaya positif sekolah? Tentunya ini berkaitan dengan 4 poin yang akan kita bahas nanti di dalam video selanjutnya, yaitu poin yang pertama yaitu perubahan paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser, kemudian membentuk disiplin positif di sekolah, bagaimana caranya dan bagaimana tahapannya, kemudian menanamkan kebajikan, yaitu nilai-nilai kebaikan yang diyakini secara universal. Kemudian poin yang terakhir, membentuk keyakinan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi Bapak, Ibu, guru dan karyawan SMA Negeri 1 Garut. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih Bapak, Ibu, guru dan karyawan hari ini berkenan untuk mengikuti kegiatan CGP Angkatan 9, yaitu dengan materi pemahaman budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, acaranya ini santai karena saya hanya ingin berbagi pengetahuan tentang pemahaman budaya positif di sekolah dengan harapan semoga Bapak, Ibu, guru dan karyawan yang hari ini mengikuti kegiatan ini dapat menjadi pelopor untuk penggerak budaya positif dan disiplin positif, pokoknya intinya di sekolah. Kemudian harapan kami juga nanti bisa menjadi teladan untuk anak-anak kita di sekolah ini. Sebelumnya saya CGP Angkatan 9 Bu Elvira Luciana Rahmawati dengan Pak Joko hari ini akan berbagi, sharing ilmu saja dengan diskusi ringan. Dan marilah Bapak Ibu, sebelum kita lebih lanjut melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Bapak Ibu, marilah kita mulai berdoa di tempat masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Dan sebelum kita masuk ke materi, saya mohon kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Galur atau yang mewakili hari ini untuk memberikan bimbingan. Waktu dan tempat kepada Bapak Muhammad Zaini Rahmatullah alias, kami persilakan. Terima kasih Bu Elvira, Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya. Allahumma amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang mana pada kesempatan pagi hari ini menyempatkan waktu, tentu di tengah kesibukan kita masing-masing, baik yang sedang ada jadwal mengajar maupun kegiatan lain di kantor. Pagi hari ini sebuah anugerah bagi kita semua. Di tengah-tengah kita ada Bu Elvira Rosyana Rahmawati dan juga Bapak Joko Triyatno yang kemarin ketika menghubungi kami ingin mendiseminasikan atau mensosialisasikan sedikit hasil belajarnya pada program pendidikan guru penggerak di Angkatan 9, yang mana ini akan membawa dampak yang positif bagi kita semua. Bagian yang penting dari ekosistem pendidikan, budaya itu adalah sebuah pembiasaan yang tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik tanpa adanya peran serta dari seluruh elemen yang kita kenal dengan ekosistem pendidikan. Semua menjadi pemangku kebijakan yang berdasarkan perannya masing-masing, baik itu sebagai
guru mata pelajaran ataupun juga sebagai tenaga pendidikan. Nah, maka kami mengharap pada kesempatan pagi hari ini nantinya akan menghasilkan sebuah keputusan atau hasil dari gagasan, inovasi, kreativitas apapun yang nantinya akan membawa dampak positif, khususnya adalah di lingkungan SMA Negeri 1 Galur, yang mana di sini murid sebagai subjek pembelajaran utama. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan selamat berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan atas bimbingan dari Wakasek Kurikulum J Bapak Yani Rahmatullah Ilyas yang hari ini mewakili Ibu Kepala Sekolah. Bapak Ibu, kita langsung saja nggak usah berlama-lama, kita langsung memulai acara kita yang selanjutnya, yaitu pemahaman budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, kenapa kok Bapak Ibu yang saya undang? Itu karena sebetulnya Bapak Ibu kan kita istilahnya di sekolah ini sebagai pelayannya anak-anak. Tugas kita sangat mulia, yaitu sebagai teladan dan pendorong anak-anak untuk melakukan khususnya budaya atau mewujudkan budaya positif di sekolah yang mohon maaf akhir-akhir ini itu sepertinya sangat meresahkan sekali gitu ya. Mungkin karena berbagai macam pengaruh dari luar, salah satunya adalah internet. Begitu J. Sepakat J sepertinya Bapak Ibu J. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada tujuan kegiatan, yaitu memberikan pemahaman tentang budaya positif di sekolah kepada guru, tendik, siswa, dan orang tua. Yang kedua, mendorong munculnya motivasi intrinsik siswa dalam mewujudkan budaya positif di sekolah dengan keyakinan kelas atau sekolah menjadi siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang ketiga, kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dari tadi sudah membahas budaya positif. Sebetulnya yang dimaksud dengan budaya positif itu apa atau Bapak Ibu ya? Yaitu perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah diawali dari perubahan paradigma teori kontrol. Nah, ini ada kata-kata atau istilah teori kontrol ini yang mungkin jarang sekali kita dengar ya Bapak Ibu. Nah, kita mulai bermain dulu. Misalnya, ini contoh saja gitu ya. Jadi ada dua orang, saya umpamakan yang satu, yang A itu adalah Bu Rina, ya. Yang B adalah Bu Nela. Coba Bu Nela sekarang menggenggam tangan seperti ini, ya. Bu Nela pura-puranya ini punya suatu benda yang sangat berharga, yang jenengan simpan di dalam kepala tangan. Nah, kemudian Bu Rina ingin mengambil. Ya. Bagaimana kita lihat usaha Bu Rina untuk meminta Bu Nela itu untuk membuka tangannya. Nah, ini bermain peran ya Bu Rina ya. Coba Bu Rina bagaimana merayu atau melakukan tindakan kepada Bu Nela. Coba. Ya, malah senyum ini padahal ini. Ya, kita lihat apakah Bu Nela mau membuka genggamannya dengan usahanya Bu Rina. Dan bagaimana usaha Bu Rina untuk membuka genggaman tangan Bu Nela? Boleh dengan membunuh, boleh dengan memaksa, boleh dengan mengintimidasi, barangkali begitu ya? Iya, betul. Monggo Bu Rina. Boleh dengan merayu. Iya. Dirayu kira kenapa? Iya, ini dengan cara halus nih sepertinya karena pun Pinjam sebentar ya. Nanti saya kembali juga. Sebentar saja. sangat. Ayolah. Bisa rayu kan? Yang rayu sih nggak ada. Tapi yang lain Nggak mau. Nggak mau. Mungkin dengan paksaan Bu Rina. Bocah ketemu ini kan saya. Nggak mau, tetap nggak mau. Oke, baik. Kita sudah melihat permainan peran antara Bu Rina dengan Bu Nela. Mau mencoba lagi? Mungkin Pak Madi. Nah, sekarang gantian Pak. Kita sudah melihat. Nah, Pak Madi yang memaksa. Coba, kira-kira Pak Indarto mau memberikan sesuatu yang berharga tidak untuk Pak Madi? Monggo Pak Indarto coba mengepalkan tangan. Mungkin Pak Indarto dalam kepalanya isinya emas, Bapak Ibu. Banyak dalamnya berapa Pak? Emas.
Coba kalau saya lihat ya. Oh, saya nggak boleh. Oh, nggak boleh dari mana Pak? Saya mau minta Alah, nanti. cuma sedikit sekali. Bonus Pak. Kalau saya ini Pak, ini dari orang tua saya masih. Tapi saya capek-capek pernah. Wah, ini lama-lama Pak Mardi memaksa ini dengan cara kekerasan ini. Ini Pak, ini saya. Ya sudah, coba. Gini. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita yang sudah bermain peran. Masya Allah, ternyata masing-masing punya ini ya idealis. Ini ya idealis. Ini punya saya, jadi kamu nggak boleh ngambil. Dan yang meminta juga sama, saya mau itu. Semua mau memperjuangkan. Nah, ternyata apakah ini apa namanya keinginan seseorang itu bisa dipaksakan orang lain? Atau kita dapat mengontrol perilaku orang lain? Misalnya Pak Madi, ayo, kudune mbok weke gitu ya, harus kamu kasih. Tidak, itu semua ada di dalam diri kita sendiri Bapak Ibu. Bagaimana yang mempunyai barang itu mengontrol dirinya untuk bertahan, dan bagaimana orang yang mengharapkan atau menginginkan barang tersebut itu piye caranya gitu ya, punya keinginan untuk mendapatkan. Jadi dia yang mengontrol dirinya sendiri. Nah, kita mulai belajar teori kontrol sekarang. Menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrol teori ya, atau teori kontrol, terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Nah, ini ya, Bapak Ibu, ini sepertinya yang sering kita terapkan pada anak-anak. Ya, yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Ini seolah-olah begini Bapak Ibu. Jadi di dalam kontrol guru itu seperti ada paksaan. Kamu harus belajar nanti malam, ya, besok ulangan. Seperti itu, ya. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi ini mempengaruhi siswa agar mengulangi satu perilaku tertentu. Jadi misalnya gini ya, karena keinginan anak itu kan kadang belum muncul dari dalam dirinya. Jadi guru harus mengingatkan terus, besok pagi piket ya, kemudian piket ya. Tapi keinginan piket kelas, menjaga kebersihan kelas itu belum muncul dari dalam dirinya, sehingga dia tuh terdorong melakukan piket kelas hanya pada saat diingatkan atau dimotivasi saja. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, misalnya ada anak memecahkan pot, gitu, kaca mungkin ya di sekolah. Nah, kita sebagai guru itu memberi kata-kata dengan hal-hal yang membuat dia sangat merasa bersalah, sehingga dia takut akhirnya untuk mengulangi kembali. Nah, kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kalau ini pasti sering kita praktekkan Bapak Ibu. Di mana? Di mana? Di rumah dengan anak-anak kita. Ya, itu dia. Jadi ternyata begitu ya teori kontrolnya gitu ya. Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah harus dapat menyediakan lingkungan yang positif juga. Ya, aman, kemudian nyaman agar siswa mampu berpikir dan bertindak dalam dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab sesuai nilai pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Gitu ya. Jadi anak-anak zaman sekarang yang terutama di kurikulum merdeka nih, Bapak Ibu, kita memang harus memerdekakan murid. Tapi kita juga harus pakai strategi supaya yang merdeka itu bukan berarti membiarkan atau membebaskan sebebas-bebasnya. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu, tadi kita sudah mengenal tentang budaya positif. Nah, supaya terwujud budaya positif, ini yang perlu dilakukan di sekolah adalah disiplin positif. Kenapa? Karena disiplin positif ini merupakan unsur utama dari terwujudnya budaya positif. Nah, disiplin yang seperti apa, gitu ya? Nah, Diana Gosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Nah, kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Diana juga mengatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai satu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna.
Pengertian umum disiplin yaitu suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Waduh. Ya, ini kalau kita bahasakan secara ilmiah seperti kadang-kadang susah dipahami. Tapi kita menuju selanjutnya. Lebih ke tujuan disiplin. Yaitu menanamkan motivasi pada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari siswa sendiri atau motivasi internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Jadi maksudnya Bapak Ibu, kita itu sebagai guru dan tentunya tenaga didik itu sebagai teladan untuk anak-anak kita di sekolah dapat memunculkan motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri siswa. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utama harus mempunyai disiplin yang kuat, Bapak Ibu. Yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal, sehingga mereka itu punya sesuatu keinginan itu yang muncul dari dirinya, dan mereka akan melakukan dengan penuh tanggung jawab dan tentunya juga mandiri. Jadi nggak perlu diingat-ingatkan lagi. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3 menurut Diana Gosen, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, coba Bapak Ibu misalnya suka ya sering ya memotivasi anak misalnya, kalau tidak melakukan kamu nanti saya. Nah, ini anak-anak termotivasi hanya karena takut dihukum, Bapak Ibu. Ya, yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini juga saya contohkan dengan anak saya, mungkin putra-putranya Ibu juga. Besok kalau puasanya penuh, nah Ibu belikan, ya enggak? Ya, ini dia yang dinamakan motivasi untuk mendapatkan imbalan. Sering juga kita terapkan di sekolah, betul ya? Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Ini maksudnya apa? Tanpa dihukum, tanpa diberikan penghargaan, mereka bisa mandiri melakukan keinginannya. Begitu. Ini harapan kita bersama. Nah, memulai disiplin positif dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan pada lingkungan kelas khususnya, lingkungan sekolah pada umumnya. Nah, Bapak Ibu, nanti yang menjelaskan tentang keyakinan kelas nanti adalah Pak Joko. Ini saya hanya ingin memberikan contoh saja keyakinan kelas yang sudah mulai CGP susun di sekolahan. Contoh, datang tepat waktu. Ya, ini memotivasi anak-anak supaya tidak terlambat. Ya, jadi keyakinan kelas itu dibuat dengan kata-kata yang positif, Bapak Ibu. Jadi bukan tidak datang terlambat ke sekolah, bukan, tetapi datang tepat waktu. Kemudian berpakaian sesuai jadwal dan rapi. Memulai dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa, menjaga kebersihan kelas, saling menghormati antar teman dan guru. Ini bisa juga kadang-kadang anak-anak itu membuat keyakinan kelas nggak boleh gaduh di kelas. Saat guru berbicara kita harus mendengarkan. Nah, kita ganti kata-kata yang positif menjadi saling menghormati antar teman dan guru. Kemudian mengikuti pembelajaran dengan gembira. Nah, kadang kan ada yang tidur, gitu, ada yang main HP. Nah, kita harus betul-betul aktif mengikuti kegiatan dengan senang. Kemudian gunakan HP dengan bijak. Ya, ini keyakinan kelas yang sudah saya coba kami buat, terutama untuk kelas 10 dulu nih, Bapak. Nah, nanti bagaimana kita membuat atau merumuskan keyakinan kelas, dan mungkin yang Bapak Ibu yang ngasto ya, itu membuat satu keyakinan kelas. Bapak Ibu guru BK, Bapak Ibu tenaga tendik mungkin juga bisa membuat satu keyakinan ini untuk keyakinan sekolah, Bapak Ibu. Oke, dan bisa kita terapkan di sekolah. Baik, mungkin kita langsung menuju materi keyakinan kelas saja. Monggo waktu dan tempat untuk Pak Joko kami haturkan. Baiklah, terima kasih kepada Bu Elvira atas waktunya yang diberikan kepada saya, dan sekarang sesi saya untuk membahas tentang keyakinan kelas. Why? Pertanyaannya itu ya, langsung sampai pertanyaan. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas atau mengapa bukan tata tertib sekolah? Tapi kok keyakinan? Keyakinan itu di dalam bahasa Inggris itu belief. Belief itu suatu sistem di dalam
diri kita, di dalam hati kita, di mana sistem dalam hati kita itu meyakini adanya suatu kebenaran. Nah, itu belief system. Itu seperti halnya ketika kita beragama, meyakini kebenaran adanya Tuhan, meyakini kebenaran adanya hari akhir, adanya surga dan sebagainya. Nah, jadi keyakinan jelas ini oleh pencetusnya dirasa sangat penting dan ada teorinya dan akan kita bahas mengapa ya, gitu. Nah, tadi permainan coba lakukan sudah dilakukan ya, sudah dilakukan dengan dua pasang dengan berbagai cara ya, dan dua-duanya tadi tidak ada yang berhasil untuk membuka. Kenapa? Kan gitu pertanyaannya. Nah, mungkin ini pertanyaannya ya. Ada tiga pertanyaan pemantik ini. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa Bapak Ibu membuka atau mengapa tidak membuka? Tapi dua-duanya tidak membuka nih. Alasannya kenapa? Pak Marti? Pak Indarto? Kenapa alasannya? Milik saya. Milik saya, dan itu sangat berharga, sangat rahasia, tidak ingin diketahui. Bahkan ketika misalnya itu rahasia, misalnya Pak Marti adalah omnya Pak Indarto, kira-kira adiknya bapak atau adiknya ibu, kira-kira buka atau tidak? Ya, tergantung Pak. Tergantung. Nanti masih pertimbangan lagi ya. Barangnya sangat berharga sekali loh tadi ya. Ya, mungkin bisa suatu kebahagiaan amat sangat dengan seseorang. Barang mungkin juga bisa emas, hutan, permata, atau bahkan mungkin bisa luka hati yang sangat menyayat gitu. Dan sebagainya. Bu Rina, Bu Nela tidak membuka tadi. Iya. Alasannya? Karena itu punya saya, tidak boleh diambil orang lain. Tidak boleh diambil. Dan itu prinsip ya. Iya. Apapun caranya, Sama. kalau suami yang buka kira-kira gimana? Itu punya saya. Itu rahasia perusahaan, Iya. gitu ya. Oke, pertanyaan pemantik nomor 2. Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Nah, jawabannya seperti ini ya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol? Ya. Nah, kemungkinan jawabannya adalah 2. Pertanyaan 1 dan 2 bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangan. Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol adalah kita sendiri yang punya barang berharga itu ya. Nah, sekarang teori dan praktik. Bagaimana teori pendukung dan praktiknya dalam nilai kebajikan ya. Tadi disebutkan bahwa teori Dr. William Glasser menyatakan setiap perbuatan memiliki tujuan. Diana Boysen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi intrinsik dari dalam diri akan terbangun. Ya, untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai kebajikan itu apa? Kok dari teori pendukung ke nilai kebajikan? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, bangsa, bahasa maupun latar belakang gender dan sebagainya ya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contoh kebajikan, 9 pilar karakter, ya misalnya dari Indonesian Heritage Foundation, ya cinta tanah, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau amanah, diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Yang keenam, percaya diri, kreatif.
pekerja keras. Ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Kedelapan, baik dan rendah hati. Kesembilan, toleransi. Nah, semuanya baik ya, maknanya positif ya, maknanya positif. Jadi ini baru kebajikan, gitu. Belum pada keyakinan. Gitu. Nah, kebajikan ini jika dihidupi, dipercayai, gitu, dan dianggap sebagai suatu tuntunan, gitu, maka akan menjadi suatu keyakinan. Nah, tahapan menciptakan program kebajikan, gitu. Tahapannya ada, lihat peraturan yang telah disusun bersama. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Curah pendapat dalam kelompok. Yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Yang keempat, buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah kelas Anda. Kalau poster sudah ada ya, misalnya apa itu? Always be positif. Ya, always be positif, selalu berpikiran positif. Kemudian 6S, itu kan poster-poster kebajikan ya. Terus never too late then never. Nggak ada kata terlambat daripada tidak sama sekali misalnya. Apalagi di sana itu Knowledge is power. knowledge is power. Knowledge, ilmu pengetahuan adalah power, kekuatan, ya. Dan sebagainya, masih banyak sekali ya yang bisa kita buat dalam poster maupun dalam sosial media yang kita miliki di sekolah, kita produce secara massal dan masif. Kemudian pembuatan keyakinan kelas sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, kayak ya mirip dengan kebajikan itu tadi ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas atau sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ada yang mau komentari? Silakan. Silakan. Ini sudah masuk pada keyakinan kelas. Berarti membuatnya setiap guru ya? Lebih baik iya. Lebih baik iya. Karena Tidak cuma walinya ya. betul, dan itu nanti disepakati secara terbuka, prosesnya terbuka dan disepakati dan semuanya mengetahui. Ibaratnya kalau ada tanda tangan pernyataan bersama, gitu ibaratnya ya, keyakinan kelas. Nah, tahapan pembuatan keyakinan kelas dari peraturan ke kalimat atau frasa positif. Nah, ini anggap saja misalnya ini peraturan berisi larangan-larangan ya, larangan-larangan. Misalnya ini simpel saja ya, misalnya tidak boleh datang terlambat. Kemudian kalimat positifnya menjadi datang tepat waktu. Misalnya lagi tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Kemudian kalimat makna positifnya menjadi makan dan minum pada waktu istirahat atau di luar kelas. Misalnya nomor 3, tidak boleh mencontek. Berarti keyakinan kelasnya jujur. Kemudian misalnya poin keempat, tidak boleh jahil. Berarti sayang teman, sayang kolega, artinya saling menghormati sesama teman, sesama warga sekolah, ya, maupun Bapak Ibu guru, sama teman maupun Bapak Ibu guru dan warga sekolah. Nah, seperti itu. Pembuatan keyakinan kelas seperti itu. Kemudian saling menghormati nomor 6. Tidak boleh bicara kasar nomor 5 misalnya. Berbicara dengan sopan dan sebagainya. Nanti bisa di ini. Nah,
Jadi tahapannya seperti itu ya, dari peraturan. Nah, di sekolah kita punya peraturan ya. Contoh peraturan. Kalau N ini gimana Bu? Oh, ada di Word. Nah, ada di Word ini. Nah, misalnya nih, tata tertib peserta didik SMA Negeri 1 Galur. Pada suatu hari saya diminta Pak Badan untuk membantu, ya, membantu buatkan konsideran ini dan sebagainya, mengedit. Nah, sebagainya ini ada tata tertib. Ya, tertib. Ada kewajiban dan keharusan. Nah, yang di larangan-larangan. Nah, larangan-larangan ini kan biasanya maknanya tertulis secara negatif ya. Peserta putri dilarang mengenakan, peserta didik putra dilarang mengenakan aksesoris. Nanti kan bisa di apa? Inventarisir menjadi makna positif, menjadi keyakinan. Menjadi keyakinan dilarang. Poin 3, peserta didik dilarang mengecat rambut. Mungkin yang poin 2 dan poin 1, 2, 3 agak identik ya. Mungkin dengan kalimat apa kita menggantinya dengan kalimat positif. Poin 4, semua peserta didik dilarang membawa rokok, dan atau merokok dan sebagainya. Poin 5, semua peserta didik dilarang membuang sampah. Nomor 6, semua peserta didik dilarang bertato, dan khusus bagi peserta didik laki-laki dilarang bertindik. Begitu ya, larangan-larangan. Jadi dari situ bisa kita buat dalam suatu keyakinan kelas. Nah, ini contoh, kita bisa aksi nyata di kelas kita masing-masing. Jadi datang tepat waktu, mengakhiri cepat waktu, ya, baik mengakhiri istirahat dan sebagainya, maupun mengakhiri sampai jam terakhir. Nah, karena terus terang saya ada sedikit ini ya, perlu saya sampaikan di sini. Kita itu kalau jam terakhir Senin, Selasa, Rabu sampai jam berapa? Sampai jam 3 ya. Tapi beberapa kesempatan jam 3 kurang 20 anak-anak sudah keluar di kelas tertentu. Dan itu mengganggu ya. Apalagi ketika kita mau mengejar materi dan sebagainya. Anak-anak sudah langsung, oh ini sudah keluar, ini sudah keluar. Saya bilang, kamu walaupun keluar sekarang nanti masih disetok oleh Pak Satpam. Pak Elia juga menjaga di sana loh. Saya bilang gitu. Daripada duduk-duduk dan sebagainya, ini dapat ilmu dan langsung dapat nilai nanti. Ya Pak, sekali 2 kali bisa, tetapi ketika terus mendekati waktunya dan semakin banyak yang keluar, sudah tidak terbendung. Jam 3 kurang 1/4 itu sudah tidak terbendung. Nah, itu artinya menghargai waktu itu seperti itu. Dan dengan menghargai waktu, kita menghargai diri sendiri dan orang lain, ya. Itu berkaitan ya. Keyakinan kelas itu juga terkait satu dengan yang lain, menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi diri kita adalah disiplin yang kita terapkan. Tidak dikatakan begitu. Kalau dulu pepatah Jawa mengatakan ajining diri orang latih, ajining robo ono ibu sono, tut uri andayani, ya. Dan sebagainya. Nah, itu menghargai diri sendiri dan orang lain. Kemudian disiplin dalam berpakaian. Berpakaian itu disetujui karena banyak yang ininya dikeluarkan pakaiannya, bajunya, maupun tidak sesuai ketentuan penggunaan seragam. Kemudian bertanggung jawab dengan ketugasan dan perilaku. Ketugasan dan perilaku, bertanggung jawab. Ketugasan itu apa? Pertama, tugas mata pelajaran dari guru, ya. Kedua, tugas-tugas yang melekat sebagai siswa, upacara bendera, ya, piket, terus apalagi tugas-tugas yang melekat, misalnya yang berlaku sebagai apa ketugasannya ya. Nah, dengan ketugasan dan perilaku. Perilaku itu berarti terkait dengan moral, terkait dengan benar salah. Apa yang dipersalahkan oleh agama itu pasti dipersalahkan juga secara hukum, kan begitu? Atau dibalik, apa yang dipersalahkan secara hukum, ya
itu pasti dipersalahkan secara etika, ya tak? Dan sumber dari etika adalah apa? Belief, norma belief agama. Jadi begitu, ya. Yang melanggar norma hukum berarti melanggar norma etika, dan di atasnya lagi berarti melanggar nilai kepercayaan itu, nilai belief, nilai norma, nilai agama, nilai ketuhanan, divine values, virtual values. Oke lah, nah tadi sudah kita bahas sampai poin 4, bertanggung jawab dengan ketugasan dan perilaku. Ya, jadi apa yang dipersalahkan secara tata tertib, ya, tata tertib itu di atasnya ada aturan yang lebih ini ya. Tata tertib itu aturan tingkat sekolah, pasti juga salah secara etika jika melanggar, ya, dan juga akhirnya juga salah secara divine values, spiritual values, nilai-nilai ketuhanan. Kemudian yang kelima, bersekolah dengan gembira. Nah ini sama dengan punya Bu Elvira tadi ya, bersekolah dengan gembira. Nah ini, oke. Artinya sekolah itu bukan menjadi beban. Ya, kalau dalam satu bukunya siapa saya lupa itu ada menyebutkan judul bukunya sekolah adalah penjara. Bahkan saya sering juga dengar anak-anak bilang begitu. Saya berpikir apakah anak itu membaca buku itu, gitu, ataukah hanya perasaan spontan, ataukah dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi itu semuanya adalah manusiawi. Karena apa? Karena yang namanya anak, coba kita flashback ketika kita seusia anak itu. Jadi apa kita zaman ini? Bahkan saya buku paket saja tidak punya. Sekolah saya di Sumatera ya, Blitar Oku, SMA Negeri 1, Blitar Oku. Saya gitu, punyanya hanya buku catatan. Ke sekolah itu bersepeda 10 kilo. Kalau pagi belum sarapan. 10 kilo. Dan jalan itu nggak ada yang sebagus ini, nggak ada. Panjenengan lewat jalan yang tengah sawah itu ke arah sampai Ngebak, itu gelombang-gelombang ya, sampai itu lebih buruk lagi yang aspalan. Nah, separuh perjalanan saya 5 kilo itu belum aspal dan banjir, jika musim banjir, belakok sepeda. Nah, itu. Tapi ya saya waktu itu ada yang anak-anak kota, ada yang sudah pakai motor waktu itu, tapi kebanyakan masih sepeda ontel. Dan apa yang terjadi ketika UN di akhir, dan saya itu jurusan biologi A2, nama saya disebut karena saya name saya waktu itu posisi nomor 2 tertinggi se-SMA. Nah, patut bangga ya. 43,08. Saya masih ingat lamanya itu. Dan sampai sekarang teman-teman saya menganggap saya itu pintar, terkejo, katanya begitu ya, katanya. Tapi ya itu semua tergantung penilaian. Wang Sinawang Pak Indarto. Nah, itu kalau menurunkan pakai ini ya Bu. Misalnya 10C itu kebetulan 10C agak berbeda di poin 5 ya. Bersekolah dengan penuh motivasi. Kayaknya program pemburuan kurang deh Pak. Boleh ya kan? Yang penting maknanya positif. 10D ya, poin 5-nya dan agak berbeda. Menghargai diri sendiri dan orang lain, disiplin waktu, bertanggung jawab, perilaku dan ketugasan, bersikap jujur dan satria. Wah, ada yang kenapa kok jujur dan satria? Pak, penasihatnya sering hilang. Iya dong. Siapa yang penanya sering hilang? Jadi terus ada yang aku tidak ada Pak, jengkel. Wah, jadi itu tidak satria berarti Pak. Wah, itu gawat ya. Itu hanya pena lah. Nanti kalau dompet yang hilang, wah itu dia. Nah, itu sangat begitu ya. Bersikap jujur dan satria, semuanya ada latar belakangnya ya. Terus beribadah sesuai dengan agamanya. Kebetulan ini yang ini laki-laki dan lirik-lirik karena 10 dia ada yang tidak Islam ya. Kemudian muncul itu. Setuju? Ya bagus. Oke, begitu. Jadi kita akomodasi. 10A menghargai waktu. Nah ini mirip dengan itu tadi. Ya.
ini kita bahas bersama juga loh ya. Tidak terus saya copy paste tidak. Kebetulan anak-anak ini yang mana? Memang itu layarnya ini kok. Gitu ya. Nah, ini kelas saya menghargai waktu dan sebagainya. Karena kelas 12 ya tambah 1 jadi 6. Motivasi. Ini ada hormat orang tua dan guru. Nah, ini menarik Bapak Ibu ya. Nah, ketika saya menangani kasus Vikan jadi sudah kalau ibaratnya dalam dunia hukum itu sudah residivis 3 kali upacara bendera tidak berangkat hari besar yang terkait Pancasila ya, dan terakhir kemarin 1 Oktober enggak berangkat, kemudian saya tangani dan saya muncul ide bagaimana kalau kita kolaborasi dengan beliau Bapak BK. Nah ada di WA, nah itu jadi saya abadikan di YouTube dan Vikan ini ternyata jujur anaknya ketika bermasalah seperti itu, dia itu meskipun duga dan sebagainya jujur pada orang tuanya, pada ibunya itu takut sebenarnya, jujur sampai rumah itu cerita pada ibunya, saya diminta memerankan, ya itu kasus saya. Ibunya tiba-tiba WA saya, Pak Joko minta videonya, betul minta. Ibu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terus saya kirim ketika sudah jadi yang siap dikirim di YouTube. Wah bagus Pak, betul anak saya mau begitu. Yang sabar ya Pak. Terima kasih atas kesabarannya selama ini, begitu ya. Dan sebagainya ya. Meskipun laki-laki dan sebagainya. Tetapi jujur, terbuka dan mau berbenah. Nah itu ternyata dibuktikan ketika kemarin upacara hari Minggu kemarin berangkat pada hari Minggu loh ya. Dan itu kemarin ada 2 kesusahan di upacara kemarin. Hari Minggu, yang kedua pakai pakaian Jawa. Dan yang bersangkutan berangkat ikan. Langsung saya selamati, luar biasa ya. Artinya apa? Mudah-mudahan dengan adanya keyakinan kelas ini memang long lasting effect ya, berefek secara jangka panjang, long lasting effect, dan ya tumbuh dari dalam hati, dan itu merupakan kesadaran. Kalau sudah tumbuh dari dalam hati itu menjadi suatu kebutuhan. Contoh kita flashback ketika kita masih kanak-kanak dulu, masa usia anak-anak sekolah. Saya itu dulu juga terkenal telatan. Karena apa? Karena jaraknya lama, dan seperti itu saya ceritakan tadi. Dan saya setelah saya pernah kuliah di Palembang 2 tahun dan sebagainya, kemudian saya di Jogja dan saya menjadi kuliah di Jogja dan menjadi pegawai, saya baru menjadi disiplin yang positif itu. Bahkan ketika sudah menjadi pegawai. Artinya sekarang itu saya kalau tidak ada kerjaan malah bingung. Ya, adik kita yang ragil itu tahu ya, nggak ada gawean. Wah, dari tadi pekerjaan sudah habis, nggak ada yang menantang. Ya, sudah selesai. Ya, leha-leha. Kok tiba-tiba ada kerjaan lagi. Begitu. Ya, jadi pekerjaan tidak akan pernah habis, dan ketugasan-ketugasan di dalam dunia sekolah juga tidak akan pernah habis ya Bu Heni. Tiba-tiba Bu Heni, Pak Joko ini bagaimana, tolong saya dikonsepkan, anak saya begini, anak kita begini. Oh apa? Oh terkait hukum. Oh ya, pengasih laptopnya saya bikinkan, konsepkan. Nah, tambah lagi gawean dari Bu Heni. Ternyata bagaimana Bu Heni berhasil dengan cara begitu, berhasil, tidak bisa menghindar karena itu memang sesuai fakta. Gitu. Oke. Nah, sampai di sini ada barangkali ada hal yang perlu diklarifikasi dan sebagainya. Ya, tahapan pembuatan keyakinan kelas seperti itu tadi ya, misalnya dari larangan-larangan itu, misalnya disiplin itu ada poin 1 dan 2 misalnya ya, dan sebagainya. Jujur ada pada poin berapa, saling menghormati ada dari tadi poin 4 dan 5 dan sebagainya ya. Nah, Bapak Ibu semuanya bisa membuat keyakinan kelas, mempraktekkan ya, dan juga tenaga pendidikan juga bisa. Nah, sampai di sini terima kasih dan semoga bermanfaat.
baik Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengar dari Pak Joko tentang materi keyakinan kelas. Dengan harapan ya kalau yang ngajar di kelas, Bapak Ibu guru bisa membuat keyakinan juga di kelas masing-masing. Termasuk maaf dari kepegawaian. Ini tidak hanya terus keyakinan bentuknya di kelas untuk anak Bapak Ibu. Kita bisa bikin keyakinan untuk mendukung kinerja kita mungkin di. Ya betul. Kemudian, nah jika terjadi pelanggaran, tentu akan ada sanksi, hukuman atau restitusi Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu kan bisa dilanggar. Artinya tadi datang tepat waktu. Oh ternyata masih banyak anak terlambat. Begitu J. Nah itu kan satu pelanggaran keyakinan. Apa yang harus dilakukan? Nah ini ada 3 perlakuan nih biasanya Bapak Ibu di sekolah kita. Yang pertama adalah hukuman. Yang kedua konsekuensi, dan yang terakhir adalah restitusi. Kayak apa toh itu bentuknya? Nah, nanti kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Hukuman yaitu tindakan yang diberikan kepada peserta didik atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan. Hukuman dapat diberikan secara langsung atau tiba-tiba tanpa terencana sebelumnya. Peserta didik tidak tahu dan tidak dilibatkan dalam menentukan hukuman, ya. Sehingga hukuman bersifat satu arah dari guru pada siswa saja, ya. Peserta didik melakukan hukuman tanpa kesepakatan dan hukuman tersebut dapat diberikan berupa hukuman fisik atau psikis Bapak Ibu. Wah ini kejam sekali, ya. Tapi ternyata ini masih sering kita lakukan Bapak Ibu. Contoh, misalnya ada anak terlambat. Ayo karena kamu terlambat sekarang menyiram tanaman. Itu kira-kira hukuman atau apa? Hukuman ya. Karena siswa nggak tahu nih akan diapakan. Kita nggak komunikasi dulu dengan siswa sebelumnya, kemudian belum terjadi kesepakatan dan sifatnya memaksa. Betul ya? Oke. Konsekuensi adalah akibat dari satu perbuatan maupun pendirian yang telah dilakukan. Kegiatan ini direncanakan bersama dan disepakati bersama oleh murid dan guru. Jadi misalnya ini pelajaran olahraga nih. Ada keyakinan kelas datang tepat waktu, tapi ternyata anak itu terlambat. Nah, sudah ada konsekuensi bahwa pada saat kegiatan olahraga, teman kalian sudah pemanasan, kalian baru datang ke sekolah, baru datang mengikuti olahraga, artinya kamu harus mengulang pemanasan. Jadi kalau temannya sudah pemanasan 10 menit, begitu datang dia harus menambah 10 menit untuk pemanasan karena sudah ketinggalan 10 menit. Gitu ya, itu namanya konsekuensi karena sudah dikomunikasikan terlebih dahulu. Nah ini contoh nih Bapak Ibu. Kita coba belajar tentang menganalisis itu hukuman apa konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Baik. Tidak ada kesepakatan. Oke, baik Pak Elias. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Wah, ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Tidak pakai masker ke sekolah dihukum push up apa? Sekarang Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa loh Ibu. Ini karena kita baru menganalisis ini. Kira-kira ini konsekuensi atau hukuman nih? Konsekuensi. Oke, konsekuensi yang lain. Karena aturannya itu kan menggunakan masker. Menggunakan Bentuk masker. anggarannya itu pasti sudah didiskusikan juga. Baik, yang lain kita lanjut ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi kita coret-coret kertasnya teman, jadi konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Baik, kita lihat jawabannya bersama. Nah, ini apa nih yang kira-kira belum tepat tadi? Murid diminta push up. Kenapa ya itu hukuman? Karena mungkin sudah terkait ini ya,
seperti kurang baik penanaman moralnya ke anak, gitu ya, memberi hukuman fisik, Bapak Ibu. Ya, ini kita menjadi sekolah yang tidak ramah anak nih nanti kalau seperti itu, ya. Tapi sebetulnya bisa juga menjadi konsekuensi pada saat memang sudah dibuat satu keyakinan. Jadi ini bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Baik, nah ini ada tentang hukuman sama konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Saat konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak-anak sakit secara fisik ataupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi hanya saat itu saja. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu sifatnya pemaksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Betul ya? Kadang-kadang kita memberi hukuman tuh anak-anak kadang malu, atau bahkan bisa membuatkan rasa sakit hati sehingga dendam, gitu ya. Berbeda dengan konsekuensi tadi itu, ini saat dipaksa itu dia menstimulus atau memberi tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, hanya sementara saja sifatnya, hanya saat itu saja, saat mereka melakukan satu konsekuensi. Betul. Dia harus melakukan konsekuensi dari pelanggaran itu. Nah, yang terakhir adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi berupa kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, ini juga ada istilah dihukum karena penghargaan, Bapak Ibu. Sama halnya dengan hukuman, ternyata penghargaan juga ada yang bersifat menghukum, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita memberi penghargaan itu kan seolah-olah kita memberi apresiasi, tetapi tidak dirasa itu jangka panjang itu nanti bersifat menghukum. Apa kok bisa penghargaan kok seperti menghukum? Nah ini memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya gini, misalnya kita memberi apresiasi kepada anak kita untuk melakukan atau untuk mendapatkan nilai ulangan yang baik, sehingga diapresiasi dengan hadiah. Nah dia termotivasinya hanya jangka pendek saja, hanya pada saat mau ulangan saja, mau diberikan hadiah sudah selesai. Kalau nggak ada ulangan, dia termotivasi nggak, Bapak Ibu? Begitu ya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Ini juga hampir sama dengan contoh sebelumnya. Jadi anak hanya belajar saat mau ulangan karena pengen hadiah. Gitu ya. Ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, misalnya ini terjadi di satu kelas, ya, hanya anak-anak itu saja yang juara. Nah, yang lain nggak dapat hadiah. Akhirnya apa? Terjadi apa? Ya, iri, cemburu. Wah, paling yo kae sing oleh hadiah gitu ya. Nah, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, kadang-kadang kalau kuis online Bunila ya, sering ini Bunila ini kuis online. Mereka kan buru-buru mau menjawab karena mau jadi menang atau juaranya. Ternyata malah kurang teliti menganalisis soal sehingga jawabannya salah. Hanya termotivasi karena apa? Aku kudu dapat hadiah. Gitu. Kemudian penghargaan menghukum. Nah, itu juga misalnya kita Pak Elias nih, kamu kalau katam saya beri hadiah gitu ya. Akhirnya sudah sekali dua kali, bosen lah lama-lama setiap kali katam kan diberi hadiah. Akhirnya malah dia itu kurang motivasi sehingga apa ya sudah nggak melakukan lagi karena udah biasa dapat hadiah. Ya. Ya, ini juga kita perlu pahami Bapak Ibu. Jadi kita bisa mempraktekkan nih dengan mungkin anak kita sendiri di rumah. Ya. Baik, nah sebelum kita memberikan satu hukuman, konsekuensi atau restitusi, kita harus paham nih kebutuhan dasar manusia. Jadi pada saat kita menangani kasus pelanggaran keyakinan di kelas, kita harus paham dulu Bapak Ibu, anak itu yang dibutuhkan apa toh, kok melakukan seperti itu. Nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan hidup. Ini bertahan hidup, yaitu ini ya kebutuhan yang paling mendasar sekali atau universal. Kita pun seperti itu, ya kayak tadi itu. Misalnya kita sesuatu dari kita mau diambil orang lain, kita tetap bertahan, ya. Nah bertahan hidup,
ini lebih ke ini ya, kebutuhan akan fisiologis, jadi kayak taman, rumah gitu ya, papan. Nah, kemudian cinta dan kasih sayang. Nah, anak-anak kan kadang suka minta perhatian karena tidak dapat perhatian di rumah. Ya, caper Bapak Ibu. Kita harus paham sebelum memberikan hukuman, sebelum memberikan konsekuensi atau restitusi. Kemudian penguasaan. Nah, ada kan anak-anak kita yang mungkin pengen terlihat dihormati sama teman-temannya gitu ya. Melakukan itu karena biar wah dipuji sama temannya. Dapat pengakuan betul Pak Elias. Ya. Jadi sebetulnya dia masih belum pede gitu ya, malu nggak punya teman, akhirnya dia melakukan sesuatu yang kemarin wah keren kayak koncone dewe gitu ya, kayak gitu, terus dipatuhi segala perintahnya dijalankan teman, ya itu yang disebut kebutuhan akan penguasaan. Kemudian kebebasan, nah banyak yang terjadi kalau kebebasan. Anak-anak kita saat pelajaran kan kadang nggak mau dikekang, dia mau berbuat suka-suka yang mereka sukai karena ingin merasa bebas. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kalau anak-anak sekolah ya pengen cari senang, aku nggak pengen ini saja gitu ya. Saat dilakukan disuruh melakukan sesuatu, ya saya tidak senang pelajaran ini, saya maunya pelajaran itu saja, sehingga hanya aktif di mata pelajaran tertentu. Misalkan saja seperti itu. Nah, saat ada satu pelanggaran ini Bapak Ibu, kita ada dalam posisi apa nih? Nah, kita pelajari tentang posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswa menurut Diana dosen. Yang pertama adalah penghukum. Siapa yang sering melakukan penghukum gitu ya? Ini pasti mukanya sudah nggak menyenangkan nih Bapak Ibu penghukum itu. Ya, indikatornya pasti suaranya keras, kemudian wajahnya mungkin sudah tidak menyenangkan gitu ya Pak. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah, nanti ada indikatornya. Kemudian sebagai teman. Nah, kadang kita juga melakukan anak sebagai teman ya. Kemudian sebagai pemonitor atau pemantau. Nah, kita lihat tata tertib, kita mengingatkan, gitu ya, motivasi, monitor. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Nah, ini juga saya baru menyadari bahwa ternyata pada saat ada pelanggaran keyakinan, tidak hanya kepala sekolah atau BK yang menjadi manajer Bapak Ibu. Kita adalah manajer untuk menangani pelanggaran keyakinan dari anak-anak. Nah, simak video berikut Bapak Ibu. Biar nggak ngantuk. Dan melihat bagaimana Ini ada video adegan direkam secara terpisah dan belakang ngobrol saya. Naren, sini kamu. Ya, kita simak dulu. Selalu terlambat. Aduh, siapa ya? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, saat kita melakukan ini, kita jadi apa Bapak Ibu? Hukum, betul sekali. Mari kita simak lagi video selanjutnya. Siapa? Nah, ini yang selanjutnya Bapak Ibu. Kondisinya sama ya? Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Nak. Duh, gimana ini?
Kira-kira ini posisi apa nih? Membuat rasa bersalah. Iya, jadi seolah-olah kita memojokkan anak tersebut supaya dia tuh kayak bersalah sekali karena sudah terlambat, gitu ya. Lanjut. Saya percepat aja. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Ini kayaknya saya nih yang suka seperti ini. Karena saya tuh susah marah. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini posisi apa nih? Teman, betul. Jadi bicaranya halus ya kayak dengan friend gitu ya. Ya nanti kita bahas sisi kelemahannya dan ada lagi nih. Istirahat ya. Istirahat ya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk kepentingan. Nah ini kira-kira kalau ada di posisi ini kita ada jadi apa? Baik Bu. Mantap, betul. Jadi peraturannya sudah ada, kita hanya monitoring saja dan mengingatkan, gitu ya. Ya, yang terakhir. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Ini mulai mengingatkan nih bahwa sudah punya keyakinan sekolah, gitu ya. Keterlambatan ini. Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Nah, jadi guru itu hanya mendorong, kita hanya mendorong anak untuk Kak Emma. Ada orang selain Kak Emma? Saya Kak Emma. mencari, memperbaiki apa masalah atau kesalahan yang sudah diperbuat. Jadi kita tidak menentukan, tidak memberitahu anak, tapi anak mencari sendiri. alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, Ini tuh nggih, Bapak Ibu, sebutkan saja. Nah, lanjut nih Bapak Ibu. Nah, ini menghukum tuh biasanya indikatornya kayak gitu ya. Mukanya serem gitu ya. Kemudian kita bersuaranya keras gitu ya. Nah, membuat orang merasa bersalah. Nah, kita lembut-lembut, memelas sampai anaknya dalam hati mungkin kadang menyimpan dendam, mungkin bisa ya. Atau ini kemana gitu ya, semua ramah gitu ya. Jadi memang dari masing-masing posisi itu ada indikatornya, Bapak Ibu. Kita harus pintar mengamati. Nah, saat menjadi pemantau ya itu tadi kita mengingatkan anak bahwa kita punya peraturan ini, gitu ya. Kita harus menepati konsekuensimu apa. Nah, berbeda dengan yang terakhir adalah manajer. Ini adalah posisi yang paling pas Bapak Ibu untuk kita implementasikan. Jadi pada saat ada pelanggaran keyakinan kelas, kita harus memposisikan diri menjadi manajer. Dengan apa? Posisi manajer itu merupakan posisi kontrol guru terhadap siswa dalam
di mana ya pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, karena kita berusaha memotivasinya untuk anak itu dengan memberi tahapan-tahapan yang membuat anak menyadari akan kesalahan. Memberi penyemangat. Ya, betul. Ya, ini. Nah, caranya yaitu dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, akan saya contohkan saja langsung dengan video 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan seperti yang ada di video sebelumnya. Ini dari tugas saya yang dilakukan oleh anak Bapak Ibu. Ya, ini akan coba saya lakukan. Kasus 1. Ini ceritanya ada anak yang selalu menyimpan sampah di laci Bapak Ibu. Nah, ini kasusnya seperti itu. Ya. Tapi ini pemerannya ini ya, hanya pemeran ya. Waalaikumsalam. Masuk nggak, Kai? Ini proses segitiga restitusi Bapak Ibu. Kita diharapkan bisa melakukan Nah, ini tadi menstabilkan identitas, itu maksudnya proses hal dari negatif tapi masih ada positifnya. Kayak, oh masih untunglah Mbak Kaila hanya membuang sampah di laci, tidak membuang sampah di kelas atau di halaman atau di teras. Nah, ini validasi tindakan. Masih utuh sih Mbak Kaila membuang sampahnya di laci. Tidak membuang sampah di lantai kelas atau di teras. Betul ya? Iya. Nah, ini validasi tindakan yang salah itu menanyakan, benar nggak sih yang kamu lakukan? Kamu tadi seperti ini. Nah, dia sudah mengkonfirmasi. Iya. Sekarang coba kita diskusikan. Kira-kira keyakinan Mas apa yang sudah Mbak Kaila? Keyakinan menjaga kelas oke. Menurut kamu apakah menjaga kebersihan kelas itu penting Mbak Kaila? Iya penting banget. Jadi ini sangat setuju dengan Kaila. Tapi kalau itu penting, mengapa Mbak Kaila tidak langsung membuang sampah ke tempat sampah, malah menyimpannya di laci? Iya betul Kaila salah. Kaila masih buang sampah. Oke. Lalu kalau kamu membuang sampah di laci, apa kira-kira? Jangan buang di kelas bau dan kotor. Oke. Jadi kalimat yang diucapkan itu hanya pertanyaan yang memotivasi dia tahu sendiri kesalahannya apa, akibatnya apa, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya, begitu. Sehingga dia dapat mencari solusi dari keyakinan kelas yang mereka langgar. Mungkin itu yang dapat saya share Bapak Ibu dari kegiatan hari ini, dengan harapan nanti Bapak Ibu guru BK terutama termotivasi untuk membuat satu keyakinan dari disiplin positif itu diwujudkan dari tata tertib sekolah nih Bapak Ibu. Nah, dikembangkan dengan pada saat anak terlambat itu harus bagaimana? Kalau mewawancarai seperti ini ya pasti butuh waktu lama sekali ya. Dan nah, jadi Bapak Ibu merumuskan gitu loh. Apa ya penanganan yang tepat? Termasuk Bapak Ibu guru. Jadi pada saat anak memiliki kesalahan, pelanggaran keyakinan kelas, Bapak Ibu itu tahu ini perbanding foto kenapa? Cari tahu kebutuhan dasar yang mereka inginkan. Baru kita memberikan ini ya segitiga restitusi tadi dengan memotivasi anak bicara sendiri apa yang terjadi, kelebihan apa, kelemahannya apa, bagaimana kamu dapat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan hari ini Bapak Ibu tentang diseminasi
budaya positif. Harapan saya Bapak Ibu semua dapat menjadi motivator untuk anak-anak, teladan untuk anak-anak menjalankan disiplin positif di sekolah, dan dapat terus mendorong anak-anak untuk melakukan atau mewujudkan disiplin positif di sekolah. Harapannya apa? Sekolah kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran sekolah yang nyaman, aman, dan tentu saja senang ya anak-anak belajar di sekolah. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, sebelumnya mohon maaf sekali sudah menyita waktu Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih sekali atas berkenannya Bapak Ibu hadir di sini menemani saya sebagai CDP Angkatan 9 dan Pak Joko melakukan diseminasi budaya positif. Gitu, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum selesai, mungkin ada penjelasan yang belum paham, atau nanti bisa kita Bapak Ibu, tentang tahapan-tahapan selanjutnya yang perlu dilakukan, misalnya dari TU nanti membuat satu keyakinan di tata usaha untuk melakukan pendorong untuk kegiatan kerja di kantor gitu ya. Kemudian untuk guru mencoba memotivasi anak melakukan atau menyusun keyakinan kelas di mata pelajarannya masing-masing ya. Dan Bapak Ibu guru BK mungkin nanti bekerja sama dengan staf kesiswaan untuk mereview lagi gitu ya, tata tertib yang sudah ada biarkan sudah ada, tapi kita kembangkan membentuk satu keyakinan sekolah supaya misalnya contoh yang sering terjadi kayak pelanggaran keyakinan tentang penggunaan sepatu ya Pak ya, misalnya seperti itu, kemudian masih banyak siswa terlambat, nah itu nanti bisa disikapi dengan pembuatan satu keyakinan Bapak Ibu, sehingga mereka tahu konsekuensi yang akan mereka dapat jika melanggar satu keyakinan. Mungkin itu sih Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Karena sudah masuk waktu zuhur, marilah kita segera tutup saja kegiatan diseminasi budaya positif siang hari ini dengan berdoa. Bapak Ibu, marilah kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Berdoa di tempat masing-masing dimulai. Alhamdulillah. Sekali cukup, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas rawuhnya. Saya tutup kegiatan hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Joko Triatno yang tempo hari telah berbagi praktik baik berkaitan dengan membangun disiplin positif di lingkungan SMA Negeri 1 Galur. Bahwa yang kami dapatkan ketika diseminasi yang lalu, Pak Joko telah memberikan pemahaman yang menarik dan membuka pemahaman seluas-luasnya bagaimana seorang guru dapat memberikan pelayanan yang prima, menjadikan seorang siswa sebagai murid atau tokoh utama dalam subjek pembelajaran. Di sini untuk membangun ekosistem pembelajaran, arti penting dari disiplin positif yaitu bagaimana membuat lingkungan sekolah, dalam hal ini siswa khususnya, dapat mengikuti hal-hal yang sudah menjadi norma dan etika yang ada di sekolahan. Lantas yang kami dapatkan kemarin ketika siswa melakukan suatu hal di lingkungan pembelajaran itu bukan didasari oleh keterpaksaan, namun atas dasar kesadaran yang itu dibuat bersama, ketentuannya melalui keyakinan kelas dengan Bapak dan Ibu guru fasilitator masing-masing. Nah, tentu ini menjadi hal yang positif. Kami berharap ke depan Pak Joko dan Bapak Ibu guru yang lain bisa istiqomah ya untuk mengembangkan dan juga meneruskan hal-hal positif yang telah didapatkan dari pendidikan guru penggerak. Kami ucapkan selamat kepada Pak Joko Triatno, sukses selalu dan semoga
selesai sampai akhir program kegiatan Guru Penggerak Angkatan 11. Terima kasih.